Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Febranti dari kelas 12.5. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul polinomial. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dalam aljabar, yaitu polinomial. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan polinomial? Bagaimana cara mengenali, menyederhanakan, dan menyelesaikan soal-soalnya? Nah, dalam video ini, kita akan mengupas tuntas pengertian polinomial, komponen-komponennya, serta cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polinomial. Jadi, pastikan kamu menyimak video ini hingga selesai ya. Yuk kita mulai. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum suku banyak atau polinomial dalam variabel X yang berderajat N adalah sebagai berikut, di mana N sama dengan derajat atau bilangan cacah. An sama dengan koefisien dari variabel X, pangkat N dengan An tidak sama dengan 0. A0 sama dengan suku tetap atau konstanta. An kurang 1, An kurang 2, A1 dan A0 merupakan bilangan real. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang polinomial, kita harus tahu nih bagian-bagian polinomial atau bagian dasar aljabar. Seperti gambar berikut, 2x tambah 4, di mana 2x itu satu suku dan 4 satu suku juga. Jadi 2x tambah 4 itu memiliki dua suku. Kemudian 2x tambah 4, duanya merupakan koefisien, X merupakan variabel, dan 4-nya merupakan konstanta. Untuk lebih jelasnya, suku yaitu bagian dari polinomial yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Kemudian koefisien yaitu bilangan yang mengalihkan variabel. Variabel yaitu simbol yang mewakili suatu nilai yang dapat berubah, biasanya X, Y, atau huruf lainnya. Terakhir, konstanta, suku yang tidak mengandung variabel atau hanya bilangan. Ciri-ciri polinomial. Pertama, suku-suku terdiri dari koefisien dan variabel. Setiap suku dalam polinomial terdiri dari koefisien atau bilangan dan variabel atau huruf yang dipangkatkan dengan bilangan bulat non-negatif. Yang kedua, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Suku-suku dalam polinomial dihubungkan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ketiga, pangkat variabel selalu bilangan bulat non-negatif. Pangkat variabel dalam polinomial tidak boleh negatif atau pecahan. Selanjutnya, contoh soal penyelesaian polinomial dalam bentuk standar. Adapun soalnya, yang pertama, S pangkat 7 dikurang 2X pangkat 6 ditambah 3S dikurang 8X pangkat 3 ditambah 4S pangkat 5 dikurang 3S pangkat 4 ditambah 7. Soal kedua, 3S pangkat 7 dikurang 5S pangkat 5 dikurang 7S pangkat 2 dikurang X pangkat 4 ditambah 3S pangkat 6 ditambah 5S pangkat 3 dikurang X ditambah 20. Cara penyelesaiannya, suku-suku dalam polinomial disusun berdasarkan pangkat variabelnya dari terbesar yang ke terkecil. Koefisien atau angka di depan variabel tetap, hanya urutannya yang berubah. Nah, dari pernyataan ini, untuk menyelesaikan kedua soal tersebut, kita harus memahami pernyataan di atas, bahwa suku-suku dalam polinomial ini itu hanya disusun berdasarkan pangkat variabel terbesar ke terkecil. Kemudian koefisiennya itu tetap tidak berubah, hanya urutannya yang berubah.
Nah, inilah hasil setelah pangkat variabelnya disusun dari terbesar ke terkecil, yang awalnya S pangkat 7 dikurang 2S pangkat 6 ditambah 3S dikurang 8S pangkat 3 ditambah 4S pangkat 5 dikurang 3S pangkat 4 ditambah 7 menjadi S pangkat 7 dikurang 2X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 5 dikurang 3S pangkat 4 dikurang 8S pangkat 3 ditambah 3X ditambah 7. Kemudian soal kedua, awalnya 3S pangkat 7 dikurang 5S pangkat 5 dikurang 7S pangkat 2 dikurang S pangkat 4 ditambah 3S pangkat 6 ditambah 5S pangkat 3 dikurang X ditambah 20 menjadi 3S pangkat 7 ditambah 3S pangkat 6 dikurang 5X pangkat 5 dikurang X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 dikurang X ditambah 20. Selanjutnya, jenis polinomial berdasarkan suku. Pertama, jenis polinomial yang terdiri dari satu suku itu disebut dengan monomial. Contohnya 7S pangkat 3. Yang kedua, jenis polinomial yang terdiri dari dua suku disebut binomial. Contohnya S pangkat 2 ditambah 4. Yang ketiga, jenis polinomial yang terdiri dari tiga suku itu disebut dengan trinomial. Contohnya 3S pangkat 2 dikurang 2X ditambah 5. Yang keempat, jenis polinomial yang terdiri dari 4 suku disebut kuadrinomial. Adapun contohnya S pangkat 3 ditambah 2S pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1. Selanjutnya, menentukan derajat suku banyak. Nah, untuk menentukan derajat suku banyak, kita harus tahu satu kuncinya, yaitu dengan melihat pangkat terbesar. Jadi, dalam menentukan derajat suku banyak, kita hanya bisa melihat pangkat terbesarnya. Contoh, soal pertama, Px sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 5. Nah, pangkat terbesar dari soal pertama ini yaitu 3, jadi jawabannya 3. Selanjutnya soal kedua, Qx sama dengan y dikurang 2y pangkat 2 ditambah y pangkat 4. Dari soal kedua ini, pangkat tertinggi yaitu 4, jadi jawabannya 4. Kemudian soal ketiga, Rx sama dengan S pangkat 3 ditambah X pangkat 5. Dari soal ketiga ini, pangkat paling terbesar yaitu 5, jadi jawabannya 5. Selanjutnya, operasi aljabar pada polinomial. Pertama, penjumlahan dan pengurangan polinomial. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial memiliki prinsip yang sama, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis atau suku-suku dengan pangkat variabel. Berikut contoh soal. Diketahui Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 15. Qx sama dengan 19x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 7x dikurang 6. Tentukan Px ditambah Qx, Px dikurang Qx. Penyelesaiannya, Px ditambah Qx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 15 ditambah 19x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 15 ditambah 19x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 19x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 15 dikurang 6. Hasilnya 19x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 9. Kemudian Px dikurang Qx sama dengan
3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 15 dikurang 19x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 15 dikurang 19x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan min 19x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 15 ditambah 6. Hasilnya min 19x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 21. Yang ketiga, perkalian polinomial. Perkalian adalah operasi dasar dan dapat dilakukan pada polinomial. Perkalian polinomial dicapai dengan mengalihkan koefisien polinomial satu sama lain dan variabel satu sama lain. Dalam perkalian polinomial, variabel yang sama dikalikan dan pangkatnya ditambahkan, dan jika variabel lain dikalikan maka ditulis bersama-sama. Berikut contoh, tentukan hasil perkalian 1. S pangkat 3 dikali 5x ditambah 13. Kedua, 5 dikali x ditambah 4x pangkat 2 dikurang 6. Yang ketiga, x dikurang 3 dikali x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5. Penyelesaiannya, soal pertama, S pangkat 3 dikali 5x ditambah 12 sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3, di mana 5x pangkat 4 didapatkan dari perkalian x pangkat 3 dikali 5x, sehingga mendapatkan 5x pangkat 4. Kemudian 3x pangkat 3 itu didapatkan dari perkalian x pangkat 3 dikali 12, sehingga menghasilkan 3x pangkat 3. Jadi kuncinya semuanya dikali satu sama lain. Begitupun dengan soal nomor 2 dan 3. Penyelesaian nomor 2. 5 dikali x ditambah 4x pangkat 2 dikurang 6 sama dengan 5x ditambah 20x pangkat 2 dikurang 30 sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 30. Soal ketiga, x dikurang 3 dikali x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5 sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 15 sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 9x dikurang 15. Jadi hasilnya S pangkat 3 ditambah 4S dikurang 15. Yang terakhir, pembagian polinomial. Pembagian polinomial adalah operasi aritmatika di mana kita membagi suatu polinomial dengan polinomial lain, umumnya dengan derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dibagi. Pembagian dua polinomial dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan suatu polinomial. Nah, dalam menyelesaikan soal pembagian polinomial, itu terdapat dua cara, yaitu cara bersusun dan cara Horner. Berikut contoh soal pembagian polinomial. Tentukan hasil dari 8x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 10 oleh x dikurang 2. Penyelesaiannya berikut cara bersusun. Kalian bisa lihat bahwa cara bersusun ini sama pada pembagian umumnya. Selanjutnya cara Horner. 8x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 10 oleh x dikurang 2. X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X sama dengan 2 artinya semuanya nanti dikali 2. Selanjutnya kita buat garisnya seperti di layar. Kemudian tulis angkanya 8 min 6, 7 min 10.
kemudian turun 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian dijumlahkan, min 6 ditambah 16 sama dengan 10. Kemudian 10 dikali 2 lagi menjadi 20. Kemudian dijumlahkan lagi, 7 ditambah 20 sama dengan 27. 27 dikali 2 sama dengan 54. Lalu dijumlahkan, min 10 ditambah 54 sama dengan 44. Jadi sisanya 44. Kemudian ditulis Hx sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 10 oleh x dikurang 2. Sx sama dengan 44. Cara bersusun tadi juga menghasilkan 44. Kedua cara pembagian ini pasti akan menghasilkan jawaban yang sama. Cuma cara penyelesaiannya itu berbeda. Nah, teman-teman, inilah penjelasan mengenai polinomial dari saya. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman kepada teman-teman sehingga semakin percaya diri menghadapi soal-soal aljabar yang melibatkan polinomial. Ingat, polinomial bukanlah sesuatu yang sulit, hanya membutuhkan latihan dan pemahaman yang baik. Semoga materi ini bermanfaat dan membantumu semakin percaya diri dalam menghadapi soal matematika. Semoga kamu semakin sukses dalam belajar matematika. Terima kasih sudah menyaksikan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.